biasanya. Amin. Juga mari kita sama-sama menjaga kesehatan ya anak-anak. Apalagi sekarang ini sedang musim Panas. iya, tiba-tiba panas, kadang hujan, musim batuk juga. Nah, ini juga mulai terserang batuk. Ya, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Baik, pagi ini kita mengawali pembelajaran. Seperti biasa kita melaksanakan pembiasaan pagi, membaca Pancasila dan berdoa. Silakan untuk yang bertugas membaca Pancasila hari ini. Oh iya, Theo ya hari ini yang bertugas. Silakan Theo. Semua berdiri. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sudah membaca Pancasila. Selanjutnya kita akan berdoa bersama. Silakan dipimpin Theo. Doa mulai. Billahi Rabbal wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih. Kita sudah membaca Pancasila dan juga sudah berdoa bersama. Sekarang waktunya kita belajar untuk pagi hari ini ya. Hari ini kita akan belajar mengenai coding dan kecerdasan artifisial bersama Bu Alfi ya. Hari ini sebelum kita belajar, kita akan bermain dulu. Siapa yang mau bermain? Kita bermain yang namanya orkestra mulut. Ada yang sudah pernah bermain ini? Belum. Nah, cara bermainnya kita akan membagi kelas menjadi 6 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok silakan memilih, nanti akan membunyikan satu suara, menirukan alat musik ya. Tiap kelompok harus memiliki suara yang berbeda-beda. Kemudian nanti guru akan menunjuk kelompok mana. Nah, kelompok tersebut harus bersuara sesuai dengan yang sudah disepakati. Selanjutnya, permainan ini akan diawali dengan aba-aba mulai dan kita akhiri dengan aba-aba selesai. Apakah anak-anak sudah paham dengan peraturan kelompoknya? Sudah. Peraturan permainannya sudah paham ya? Oke. Untuk kelompok 1, mana kelompok 1? Ya, kelompok 1 akan membunyikan apa? Tak. Oke, sudah disepakati membunyikan tak. Kelompok 2 mana? Membunyikan apa? Dung. Kelompok 3 membunyikan apa? Ber. Kelompok 4 mana? Membunyikan apa? Cis. Kelompok 5 membunyikan apa? Don. Kelompok 6 membunyikan apa? Icik-icik begitu ya. Oke. Untuk membedakan antara kelompok yang berbunyi dan tidak berbunyi, nanti apabila saya tunjuk, silakan berdiri ya. Kalau tangan bu guru sudah berpindah dari kelompok itu, silakan duduk kembali. Begitu ya? Oke. Semuanya sudah siap? Siap. Kita cek suara dulu. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Siap. Tepuk 3. Semangat.
coding dan kecerdasan artifisial. Coba kelompok 1 silakan baca tujuan yang pertama. Mengenal konsep dasar coding dan kecerdasan artifisial. Untuk mengenal konsep dasar coding dan kecerdasan artifisial. Kelompok 2 silakan membaca. Menjelaskan mengapa coding dan cara penting di masa depan. Kenapa sih kita harus belajar tentang coding? Yang ketiga, kelompok 3. Identifikasi 4 prinsip berpikir komputasional. Ya, ada apa? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Ada 4 prinsip berpikir komputasional. Selanjutnya kelompok 4, silakan membaca. Iya, kita juga akan menerapkan cara berpikir komputasional dalam memecahkan masalah yang sederhana. Dan yang terakhir, kelompok 5, silakan membaca. Memahami konsep literasi digital dan etika kakak secara dasar. Nah, ini kita akan memahami bagaimana literasi digital dan etika kecerdasan artifisial secara dasar. Mari kita lanjutkan dengan pertanyaan berikut ini. Yang pertama, jawab dengan jujur. Pernahkah kamu bermain menggunakan atau bermain game menggunakan komputer atau HP? Bermain apa biasanya? Pro player semua ya, sudah suka bermain game semuanya. Nah, tetapi ketika kamu bermain game, kamu pernah berpikirkah bagaimana ya cara orang membuat game itu? Bisa kalau dipencet ini si tokohnya itu bisa melakukan sesuatu atau bisa melompat atau bisa mengeluarkan senjata. Pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Penasaran nggak bagaimana caranya? Siapa tahu nanti kamu malah bisa jadi pembuat game, bukan sekedar pengguna ya. Berikutnya, apakah kamu pernah melihat YouTube atau TikTok? Pernah. Nah, terkadang ketika membuka YouTube atau TikTok itu kalau Bu Alfi ya, ketika scroll itu video-videonya itu sesuai dengan yang saya sukai, yang saya minati. Kenapa ya bisa terjadi seperti itu? Kamu begitu juga Pak? Iya. Yang muncul videonya misalkan yang sering membuka tentang gambar atau yang sering membuka tentang apa, kalau cowok-cowok ini apa yang sering membuka di YouTube atau TikTok? Layangan ya, gampakan gitu ya. Yang sering muncul ternyata tentang layangan. Kira-kira bagaimana ya YouTube atau TikTok itu bisa tahu video yang kita sukai? Oh, dari yang sering kita lihat itu tema-temanya seperti apa gitu ya. Terus yang kita like atau kita share ke teman-teman gitu ya. Ada pendapat lain? Tidak ada? Sama pendapatnya? Oke. Pertanyaan ini ternyata erat kaitannya dengan coding dan kecerdasan artifisial. Kita cari tahu dulu makanan apa sih coding itu. Nah, coding dan kecerdasan artifisial kali ini kita fokuskan pada codingnya dulu ya. Apa yang dimaksud dengan coding anak-anak? Coding adalah proses penelitian berhubungan dalam bahasa yang dalam oleh komputer seperti menjalankan aplikasi, memproses data atau Nah, coding ini proses memberikan perintah. Kita berbicara kepada siapa? Kepada komputer supaya dia menjalankan tugas yang kita minta. Misalnya untuk menjalankan aplikasi, memproses sebuah data, berinteraksi dengan pengguna dan
kehidupan kita. Yang pertama, coding ini digunakan untuk membuat apa? Aplikasi. Misalnya aplikasi yang di HP kamu, apa aplikasi yang ada di HP kamu? Apa? WA. Yang paling banyak di dalam HP kamu apa? Game. Nah, itu juga aplikasi ya. Kalau di aplikasinya mama kamu mungkin yang banyak apa? Sosial media, belanja online, ya, Facebook dan lain sebagainya. Yang kedua, coding ini digunakan untuk membuat website. Salah satunya website di sekolah kita itu bisa digunakan dengan coding, ya, dengan prinsip coding. Dan yang ketiga, mengendalikan perangkat. Misalnya perangkat-perangkat seperti mesin otomatis, perangkat elektronik dan lainnya. Saya pernah mengantar kakak kelas kamu ke outing class, ke sebuah tempat untuk outing class. Nah, di situ itu ada mesin untuk membeli minuman yang sangat canggih. Oh, pernah lihat ya? Seperti di anime-anime itu ya. Caranya kalau mau membeli di situ cukup memasukkan uang, tapi uangnya nggak boleh lecek, uangnya harus yang implek gitu ya, yang rapi gitu. Masukkan sejumlah dengan yang diminta di layar, kemudian kamu tinggal menekan gambar minuman yang kamu inginkan. Nanti minumannya akan keluar. Pernah mencoba? Ini juga salah satu pengaplikasian coding. Selanjutnya, manfaat coding. Nah, tadi kan pada tujuan awal kita belajar coding itu untuk apa? Ternyata coding ini memiliki segudang manfaat. Di antaranya, yang pertama, dia dapat mengasah kemampuan berpikir, ya, berpikir yang logis, analitis, memecahkan masalah secara sistematis. Yang kedua, manfaatnya apa, anak-anak? Supaya kita lebih kreatif dengan menciptakan program dan aplikasi sesuai imajinasi kamu. Yang ketiga apa? Membuka peluang karir. Apalagi anak-anak ini gen alpha yang akan hidup di masa depan, menjadi pemimpin di masa depan, tentunya harus memiliki keterampilan yang dalam berpikir komputasional itu ada 4 konsep utama, ya, yang tadi sudah kamu baca pada tujuan. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua asimilasi, yang ketiga pengulangan pola, yang keempat algoritma.
yang besar menjadi masalah yang lebih kecil. Kemarin kita sudah belajar matematika mengenai dekomposisi ya, memecahkan bilangan yang sangat besar itu dipecah-pecahkan sesuai dengan nilai pengurangan. Yang kedua, abstraksi, memilih informasi yang penting, mengabaikan yang tidak relevan atau tidak penting. Ini adalah kaitan. Nah, abstraksi tadi, ini salah satu contohnya erat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, anak-anak seusia kalian ini erat dengan kata-kata bullying. Ya, bullying baik yang secara langsung maupun melewati media sosial. Pernah nggak mengalami bullying di media sosial secara langsung? Nah, dengan abstraksi ini kita akan melihat sesuatu itu dengan lebih jernih. Kita pilih mana yang penting bagi kita, kita tinggalkan yang tidak penting. Misalnya ada haters. Kata-kata haters itu cukup mengganggu dan tidak valid kebenarannya. Artinya yang dikatakan itu nggak benar. Nah, dengan abstraksi ini, apakah kita perlu mendengarkan kata-kata haters? Tidak perlu, karena dia yang diomongkan tidak benar. Yang perlu kita dengar adalah kata-kata dari orang yang memang jujur pada kita dengan cara yang baik. Kalau misalkan ada orang yang melihat kita dengan baik dan itu jujur, nah itu yang kita terima. Kalau misalkan ada orang berkata memfitnah, tidak usah kita dengarkan. Kalau ada orang memberikan kita masukan yang mungkin membuat kita sakit hati, tapi itu benar, nah kita harus memikirkan juga, mengabstraksikan apakah itu betul ya, apakah itu sesuatu yang harus kita pikirkan atau kita abaikan. Itu adalah salah satu contoh penggunaan abstraksi. Yang ketiga adalah pengenalan pola. Mengenali pola atau kesamaan dalam data atau masalah untuk membantu menemukan solusi yang efisien. Nah, ini yang terakhir adalah algoritma. Algoritma ini juga sangat dekat dengan kehidupanmu sehari-hari. Misalnya, ada yang pernah membuat mie instan, nasi goreng, minuman teh panas, susu coklat, dalam membuat masakan tersebut. Apakah ada langkah-langkahnya? Apabila langkah-langkahnya dibolak-balik, kira-kira masakan itu jadi nggak? Tidak. Ada langkah-langkah yang harus kita ikuti, ada urutannya ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan algoritma. Nah, sekarang kita akan masuk ke praktik secara penuh. Amatilah gambar yang ada di sebelah kanan. Di sini ada seekor kelinci. Kelinci yang malang. Dia kelaparan. Dia ingin mendapatkan wortel ini, tapi dia tidak tahu caranya. Bagaimana untuk menuju ke wortel tersebut.
habis, kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok mengenai permainan kode kelinci untuk membantu kelinci mendapatkan wortel. Silakan kelompok mana yang akan presentasi dulu? Oh iya, silakan kelompok Theo. Ini kelompok berapa? Oke, silakan maju di depan. Iya, silakan maju semuanya ke depan. Jadi kelompok 2 ini membantu dari sini kelinci berjalan ke kanan 3 kotak 2, lalu turun 1 kali, lalu ke kanan lagi 2 kali. Oke, kelincinya mendapatkan wortel. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Berikutnya kelompok mana yang akan presentasi? Ya, kelompok Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. jawabannya silakan dulu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya, terima kasih silakan dulu. Dari kelompok mana? 6. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Uhui akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ini akan membantu kelinci untuk mendapatkan wortelnya. Pertama, kelinci akan melangkah 2 blok, 1, 2, lalu turun 2 blok lagi, 1, 2, lalu maju 1 blok, 1, lalu turun lagi 1, 2, lalu maju lagi. Terima kasih. Kelincinya mendapatkan wortel. Kami dari kelompok 3 akan membantu kelinci mendapatkan wortel. Dapat wortel. Terima kasih kelompok 3. Berikutnya kelompok yang ya, bagaimana caranya? Baru dapat wortel. Oke, terima kasih kelompok berapa? 4. Nah, terima kasih anak-anak sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Selanjutnya, menjawab pertanyaan yang keempat. Sebutkan konsep berpikir komputasional yang terdapat dalam permainan ini. Tadi berpikir komputasional ada berapa? 4. Yang pertama,
Dekomposisi. Adakah dekomposisi di sini? Apakah itu? Memecah masalah besar Iya. menjadi lebih kecil. Masalah besarnya kelinci kelaparan mau dapat wortel. Bagaimana caranya? Kita cari beberapa alternatif jalan keluar. Kemudian yang kedua, apa? Abstraksi. Apa abstraksi yang muncul di sini? Yang penting kita pikirkan, yang penting kita abaikan, yang nggak penting apa? Yang kita pikirkan apa? Ya betul, blok yang bisa dilalui atau jalan yang bisa dilalui. Yang kita abaikan adalah ya, yang ada rintangannya kita abaikan, nggak usah dipikir. Tapi nyapa waktu ada di situ, kenapa kamu kok tidak mau berpindah batu? Tidak usah dipikir. Yang kita pikirkan yang penting-penting saja. Jalan mana yang bisa kita lalui. Yang ketiga adalah pengenalan pola. Kita mengenali pola-pola yang bisa dilewati adalah jalan yang tidak ada rintangannya. Dan yang keempat adalah algoritma. Kita tentukan langkah-langkahnya. Kelinci harus melangkah kemana dulu. Setelah itu kemana, hingga akhirnya mendapatkan hasil akhir yang diinginkan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bekerja sama dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan evaluasi untuk mengetahui seberapa pemahaman kita terhadap coding dan berpikir komputasional. Guru akan membagikan LK ini. Silakan ketua kelompok untuk maju ke depan, mengambil untuk Oke, sudah selesai semua ya. Silakan tukar dengan teman satu bangku. Kita akan mencocokkan evaluasi ini dan untuk mendapatkan jawaban yang benar. Nomor 1, siapa bersedia membaca? Silakan maju ke depan. Berpikir seperti mesin, tapi cuma hanya berulang. Soalnya adalah metode yang kita gunakan untuk menghadapi masalah FGD secara logis dan metode seperti yang kita dapat saat membuat jembatan. Ya, kira-kira ini adalah pengertian dari Komputasional. ya, betul sekali. Ini adalah pengertian dari berpikir komputasional. Coba kamu cek, kamu cek jawaban temanmu.
situasional ya. Bagian mana sih yang paling kamu sukai dari pembelajaran ini tadi? Bermain, tadi ada permainan orkestra musik ya. Terus ada memberi makan kelinci, memberi jalan, memberitahu jalan ke kelinci. Dan bagian mana yang terasa masih sulit untuk anak-anak? Nggak ada. Jadi komposisi. Mungkin untuk kehidupan sehari-harinya ya. Nah, untuk kegiatan berikutnya, anak-anak akan belajar untuk menggunakan cara berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan kita pelajari minggu depan. Kalau kamu lihatin, kalau mati langsung. Oke. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pembelajaran ya anak-anak. Guru ucapkan terima kasih atas kerjasama anak-anak dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak sudah belajar dengan tertib, dengan semangat ya. Sampai berjumpa lagi untuk pembelajaran coding yang akan datang. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Untuk memimpin doa atau mengakhiri kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin kembali oleh Theo. Siap. Doa mulai. Ya, terima kasih. Kita sudah belajar bersama dan sudah kita akhiri dengan berdoa bersama. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Apakah ada temanmu yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Nabila tadi sakit ya. Ya, kita doakan semoga Nabila segera diberikan kesembuhan dan bisa bersama-sama dengan kita di sekolah seperti biasanya. Amin. Juga mari kita sama-sama menjaga kesehatan ya anak-anak. Apalagi sekarang ini sedang musim panas. Tiba-tiba panas, terkadang hujan, musim batuk juga. Nah, ini juga mulai terserang batuk. Ya, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Baik, pagi ini kita mengawali pembelajaran. Seperti biasa, kita melaksanakan pembiasaan pagi, membaca Pancasila dan berdoa. Silakan untuk yang bertugas membaca Pancasila hari ini. Oh iya, Theo ya hari ini yang bertugas. Silakan Theo. Semua berdiri. Pancasila. Terima kasih kita sudah membaca Pancasila. Selanjutnya kita akan berdoa. Silakan dipimpin Theo. Doa mulai. Kita sudah membaca Pancasila dan juga sudah berdoa bersama. Sekarang waktunya kita belajar untuk pagi hari ini ya. Hari ini kita akan belajar mengenai
coding dan kecerdasan artifisial bersama Bu Alfi ya. Hari ini sebelum kita belajar, kita akan bermain dulu. Siapa yang mau bermain? Kita akan bermain yang namanya orkestra mulut. Ada yang sudah pernah bermain ini? Belum ya? Nah, cara bermainnya, kita akan bagi kelas menjadi 6 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok silakan memilih, nanti akan membunyikan satu suara, menirukan alat musik ya. Tiap kelompok harus memiliki suara yang berbeda-beda. Kemudian nanti Bu Guru akan menunjuk kelompok mana. Nah, kelompok tersebut harus bersuara sesuai dengan yang sudah disepakati. Selanjutnya, permainan ini akan diawali dengan aba-aba mulai dan kita akhiri dengan aba-aba selesai. Apakah anak-anak sudah paham dengan peraturan kelompoknya? Sudah. Peraturan permainannya sudah paham ya? Sudah. Untuk kelompok 1, mana kelompok 1? Ya, kelompok 1 akan membunyikan apa? Tak. Oke, sudah disepakati membunyikan tak. Kelompok 2 mana? Membunyikan apa? Dung. Kelompok 3 membunyikan apa? Ber. Kelompok 4 mana? Membunyikan apa? Cis. Kelompok 5 membunyikan apa? Don. Kelompok 6 membunyikan apa? Icik-icik begitu ya. Oke. Untuk membedakan antara kelompok yang berbunyi dan tidak berbunyi, nanti apabila saya tunjuk, silakan berdiri ya. Kalau tangan Bu Guru sudah berpindah dari kelompok itu, silakan duduk kembali. Begitu ya? Oke. Semuanya sudah siap? Siap. Kita cek suara dulu. Tepuk 1. Tepuk 2. Siap. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, luar biasa. Kita cek dulu. Ini. Berdiri. Bunyinya apa? Langsung berdiri berbunyi ya. Kelompok ini. Kelompok ini. Itu ya. Oke, kita mulai permainannya. Semakin terus semakin baik. Seluruhnya silakan berdiri. Permainan selesai, silakan duduk kembali. Itu tadi permainan orkestra mulut. Kira-kira permainan ini menghibur apa tidak? Semangat untuk ikut pembelajaran? Oke, lain kali bisa kita perhatikan lagi ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, hari ini kita akan belajar coding dan kecerdasan artifisial tadi memiliki tujuan. Apa tujuan kita belajar coding dan kecerdasan artifisial? Coba kelompok 1 silakan baca tujuan yang pertama. Mengenal konsep dasar coding dan kecerdasan artifisial. Ya, untuk mengenal konsep dasar coding dan kecerdasan artifisial. Kelompok 2 silakan membaca. Menjelaskan mengapa coding dan cara penting di masa depan. Kenapa sih kita harus belajar tentang coding? Yang ketiga, kelompok 3. Mengidentifikasi 4 prinsip berpikir komputasional. Ya, ada apa? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Ada 4 prinsip berpikir komputasional. Selanjutnya kelompok 4, silakan membaca. Iya, kita juga akan menerapkan cara berpikir komputasional dalam memecahkan masalah yang sederhana. Dan yang terakhir, kelompok 5 silakan membaca. Memahami konsep psikologi digital dan etika kakak secara dasar. Nah, ini kita akan memahami bagaimana literasi digital dan etika kecerdasan artifisial secara dasar. Mari kita lanjutkan dengan
jawab dengan jujur. Pernahkah kamu bermain menggunakan atau bermain game menggunakan komputer atau HP? Bermain apa biasanya? Pro player semua ya, sudah suka bermain game semuanya. Nah, tetapi ketika kamu bermain game, kamu pernah berpikirkah bagaimana ya cara orang membuat game itu? Bisa kalau dipencet ini si tokohnya itu bisa melakukan sesuatu atau bisa melompat atau bisa mengeluarkan senjata. Pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Penasaran nggak bagaimana caranya? Siapa tahu nanti kamu malah bisa jadi membuat game, bukan sekedar pengguna ya. Berikutnya, apakah kamu pernah melihat YouTube atau TikTok? Pernah. Nah, terkadang ketika membuka YouTube atau TikTok itu kalau Bu Alfi ya, ketika scroll itu video-videonya itu sesuai dengan yang saya sukai, yang saya minati. Kenapa ya bisa terjadi seperti itu? Kamu begitu juga Pak? Iya. Yang muncul videonya misalkan yang sering membuka tentang gambar atau yang sering membuka tentang apa, kalau cowok-cowok ini apa ya sering membuka di YouTube atau TikTok? Layangan ya, gapangan gitu ya. Yang sering muncul ternyata tentang layangan. Kira-kira bagaimana ya YouTube atau TikTok itu bisa tahu video yang kita sukai? Tadi kan penasaran bagaimana caranya YouTube atau TikTok itu bisa tahu kesukaan kita. Bagaimana caranya? Ya, kalau video yang biasanya Oh, dari yang sering kita lihat itu tema-temanya seperti apa gitu ya. Terus yang kita like atau kita share ke teman-teman gitu ya. Ada pendapat lain? Tidak ada? Sama pendapatnya? Oke. Pertanyaan-pertanyaan ini ternyata erat kaitannya dengan coding dan kecerdasan artifisial. Nah, coding dan kecerdasan artifisial, kali ini kita fokuskan pada codingnya dulu ya. Apa yang dimaksud dengan coding? Coding adalah proses penulisan perintah dalam bahasa yang bukan oleh komputer seperti menjalankan aplikasi, memproses data atau aplikasi. Nah, coding ini proses memberikan perintah. Kita berbicara kepada siapa? Kepada komputer supaya dia menjalankan tugas yang kita minta. Misalnya untuk menjalankan aplikasi, memproses sebuah data, berinteraksi dengan pengguna dan penggunaan coding ini ternyata sangat erat dengan kehidupan kita. Yang pertama, coding ini digunakan untuk membuat apa? Aplikasi. Misalnya aplikasi yang di HP kamu, apa aplikasi yang ada di HP kamu? WA. Yang paling banyak di dalam HP kamu apa? Game. Nah, itu juga aplikasi ya. Kalau di aplikasinya mama kamu mungkin yang banyak apa? Sosial media, belanja online, ya, Facebook dan lain sebagainya. Yang kedua, coding ini digunakan untuk membuat website. Salah satunya website di sekolah kita itu bisa digunakan dengan coding ya, dengan prinsip coding. Dan yang ketiga, mengendalikan perangkat. Misalnya perangkat-perangkat seperti mesin otomatis, perangkat elektronik dan lain-lain.
tempat untuk outing kelas. Nah, di situ itu ada mesin untuk membeli minuman yang sangat canggih. Oh, pernah lihat tuh? Seperti di anime-anime itu ya. Caranya kalau mau membeli di situ cukup memasukkan uang, tapi uangnya nggak boleh lecek, uangnya harus yang implek gitu ya, yang rapi gitu. Masukkan sejumlah dengan yang diminta di layar, kemudian kamu tinggal menekan gambar minuman yang kamu inginkan, nanti minumannya akan keluar. Pernah mencoba? Ini juga salah satu pengaplikasian coding. Selanjutnya manfaat coding. Nah, tadi kan pada tujuan awal kita belajar coding itu untuk apa? Ternyata coding ini memiliki segudang manfaat. Di antaranya yang pertama, dia dapat mengasah kemampuan berpikir, ya, berpikir yang logis, analitis, memecahkan masalah secara sistematis. Yang kedua, manfaatnya apa, anak-anak? Supaya kita lebih kreatif dengan menciptakan program dan aplikasi sesuai imajinasi kamu. Yang ketiga apa? Membuka peluang karir. Apalagi anak-anak ini gen alpha yang akan hidup di masa depan, menjadi pemimpin di masa depan, tentunya harus memiliki keterampilan yang dalam berpikir komputasional itu ada 4 konsep utama, ya, yang tadi sudah kamu baca pada tujuan. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua asimilasi, yang ketiga yang keempat algoritma. Yang sering kamu dengar yang apa? Algoritmanya apa? Algoritmanya YouTube. Ini juga bagian dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Memecahkan masalah yang besar
kalian ini erat dengan kata-kata bullying. Ya nggak? Bullying baik secara langsung maupun melewati media sosial. Pernah nggak mengalami bullying di media sosial secara langsung? Nah, dengan abstraksi ini kita akan melihat sesuatu itu dengan lebih jernih. Kita pilih mana yang penting bagi kita. Kita tinggalkan yang tidak penting. Misalnya ada haters. Kata-kata haters itu cukup mengganggu dan tidak valid kebenarannya. Artinya yang dikatakan itu nggak benar. Nah, dengan abstraksi ini, apakah kita perlu mendengarkan kata-kata haters? Tidak perlu, karena dia yang diomongkan tidak benar. Yang perlu kita dengar adalah kata-kata dari orang yang memang jujur pada kita dengan cara yang baik. Kalau misalkan ada orang yang melihat kita dengan baik dan itu jujur, nah itu yang kita terima. Kalau misalkan ada orang berkata memfitnah, tidak usah kita dengarkan. Kalau ada orang memberikan kita masukan yang mungkin membuat kita sakit hati, tapi itu benar, nah kita harus memikirkan juga, mengabstraksikan apakah itu betul ya, apakah itu sesuatu yang harus kita pikirkan atau kita abaikan. Itu adalah salah satu contoh penggunaan abstraksi. Yang ketiga adalah pengenalan bola. Mengenali bola atau kesamaan dalam data atau masalah untuk membantu menemukan solusi yang efisien. Nah, ini terakhir adalah algoritma. Algoritma ini juga sangat dekat dengan kehidupanmu sehari-hari. Misalnya, ada yang pernah membuat mie instan, nasi goreng, minuman teh panas, susu coklat, dalam membuat masakan tersebut. Apakah ada langkah-langkahnya? Apabila langkah-langkahnya dibolak-balik, kira-kira masakan itu jadi nggak? Tidak. Ada langkah-langkah yang harus kita ikuti, ada urutannya ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan algoritma. Nah, sekarang kita akan masuk ke praktik secara penuh. Amatilah gambar yang ada di sebelah kanan. Di sini ada seekor kelinci. Kelinci yang malang. Dia kelaparan anak-anak. Dia ingin mendapatkan wortel ini, tapi dia tidak tahu caranya bagaimana untuk menuju ke wortel tersebut.
habis, kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok mengenai permainan kode kelinci untuk membantu kelinci mendapatkan botol. Silakan kelompok mana yang akan presentasi dulu? Oh iya, silakan kelompok Theo. Ini kelompok berapa? Oke, silakan maju di depan. Iya, silakan maju semuanya ke depan. Jadi kelompok 2 ini membantu dari sini berjalan ke kanan ke kotak 2, lalu turun 1 kali, lalu kanan lagi 2 kali. Oke, kelincinya mendapatkan wortel. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Berikutnya kelompok mana yang akan presentasi? Ya, kelompok Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. jawabannya silakan dulu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya terima kasih silakan dulu. Dari kelompok mana? 6. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Uwi akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ini akan membantu kelinci untuk mendapatkan wortelnya. Pertama, kelinci akan melangkah 2 blok, 1, 2, lalu turun 2 blok lagi, 1, 2, lalu maju 1 blok, 1, lalu turun lagi 1, 2, lalu maju lagi. Terima kasih. Kelincinya mendapatkan wortel. Kami dari kelompok 3 akan membantu kelinci mendapatkan wortel. Dapat wortel. Terima kasih kelompok 3. Berikutnya kelompok yang ya, bagaimana caranya? Baru dapat wortel. Oke, terima kasih kelompok berapa? 4. Nah, terima kasih anak-anak sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Selanjutnya, menjawab pertanyaan yang keempat. Sebutkan konsep berpikir komputasional yang terdapat dalam permainan ini.
Tadi berpikir komputasional ada berapa? 4. Yang pertama dekomposisi. Adakah dekomposisi di sini? Apakah itu? Memecah masalah besar Ya. menjadi lebih kecil. Masalah besarnya kelinci kelaparan mau dapat wortel. Bagaimana caranya? Kita cari beberapa alternatif jalan keluar. Kemudian yang kedua, apa? Abstraksi. Apa abstraksi yang muncul di sini? Yang penting kita pikirkan, yang penting kita abaikan, yang nggak penting apa? Yang kita pikirkan apa? Ya betul, blok yang bisa dilalui atau jalan yang bisa dilalui. Yang kita abaikan adalah ya, yang ada rintangannya kita abaikan, nggak usah dipikir. Lalu nyapa waktu ada di situ, kenapa kamu kok tidak mau berpindah batu? Tidak usah dipikir. Yang kita pikirkan yang penting-penting saja. Jalan mana yang bisa kita lalui. Yang ketiga adalah pengenalan pola. Kita mengenali pola-pola yang bisa dilewati adalah jalan yang tidak ada rintangannya. Dan yang keempat adalah algoritma. Kita tentukan langkah-langkahnya. Kelinci harus melangkah kemana dulu. Setelah itu kemana, hingga akhirnya mendapatkan hasil akhir yang diinginkan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bekerja sama dengan baik. Kita akan melaksanakan evaluasi untuk mengetahui seberapa pemahaman kita terhadap coding dan berpikir komputasional. Guru akan membagikan LK ini. Silakan ketua kelompok untuk maju ke depan, mengambil untuk oke, sudah selesai semua ya. Silakan tukar dengan teman satu bangku. Kita akan mencocokkan evaluasi ini dan untuk mendapatkan jawaban yang benar. Nomor 1, siapa bersedia membaca? Silakan maju ke depan. Berpikir seperti mesin, tapi cuma satu tujuan karena dalam metode yang kita gunakan untuk menghadapi masalah ini secara logis dan logis seperti yang kita dapat saat membuat jembatan. Ya, kira-kira ini adalah pengertian dari Komputasional. ya, betul sekali. Ini adalah pengertian dari berpikir komputasional. Coba kamu cek jawaban temanmu.
Yang pertama, berpikir seperti mesin. Bukan tujuan dari pemikiran komputasional, melainkan metode yang digunakan untuk mendekati masalah rumit secara logis dan metodis. Ini adalah pengertian dari Berpikir komputasional. ya, berpikir komputasional. Yang kedua, yang atas ini ada. Turunkan ini. Oh ya, mengabaikan detail yang tidak relevan. Apa? Mengabaikan yang tidak penting. Serta fokus pada pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Pengertian dari abstraksi, pintar sekali. Tolong jawaban teman kamu koreksi ya, betul atau salah? Ya, ya. Nah, membuat serangkaian pedoman atau arahan untuk menyelesaikan masalah adalah pengertian dari sekarang waktunya kita melaksanakan refleksi. Ini ingin tahu bagaimana perasaanmu saat mengikuti pembelajaran ini tadi? Lalu apa hal baru yang kamu pahami dari pembelajaran ini tadi, anak-anak? Belajar coding. Mengenai coding, tentang berpikir komputasional ya. Bagian mana sih yang paling kamu sukai dari pembelajaran ini tadi? Bermain, tadi ada permainan orkestra musik ya. Terus ada memberi makan kelinci, memberi jalan, memberitahu jalan ke kelinci. Dan bagian mana yang terasa masih sulit untuk anak-anak? Ada di komposisi, mungkin untuk kehidupan sehari-harinya ya. Nah, untuk kegiatan berikutnya, anak-anak akan belajar untuk menggunakan cara berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan kita pelajari minggu depan. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pembelajaran ya anak-anak. Guru ucapkan terima kasih atas kerjasama anak-anak dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak sudah belajar dengan tertib, dengan semangat ya. Sampai berjumpa lagi untuk pembelajaran coding yang akan datang. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Untuk memimpin doa atau mengakhiri kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin kembali oleh Theo. Siap. Doa mulai. Ya, terima kasih. Kita sudah belajar bersama dan sudah kita akhiri dengan berdoa bersama. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Jaga kesehatan selalu.